Kembali lagi di channel Arsotik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi terkait ular yang sering dijumpai para petani. Ular itu adalah ular tanah. Nah, ular tanah ini termasuk ke dalam golongan viper. Untuk yang belum tahu, viper itu adalah ular-ular berbisa tinggi yang memiliki dua pasang taring yang panjang di depan, yang digunakan untuk menginjeksi bisa ke dalam aliran darah predator atau mangsanya. Nah, untuk ciri-ciri viper ini memiliki badan yang agak gemuk, cukup gemuk dengan kepala segitiga, dan kebanyakan ular ini viper hidupnya di pepohonan atau ada yang di tanah dengan berkamuflase untuk menyergap mangsanya yang melewati mereka. Untuk yang belum tahu, bisa dilihat setelah ini saat saya memberikan makan. Lihat teman-teman, hanya dengan sekali serang saja, tikusnya sudah tidak dapat melepaskan diri dari gigitan ular. Ular viper merupakan ular yang ahli dalam bertahan hidup. Mereka dapat bertahan dalam beberapa minggu bahkan bulan, tanpa makanan dengan metabolisme mereka yang pelan. Saat mulutnya tertutup, taring akan melipat ke atap mulutnya. Semua ular dari famili Viperidae berbisa tinggi dan memiliki bisa dengan jenis hemotoksin yang dapat menyebabkan pendarahan internal yang sangat menyakitkan. Kadang-kadang gigitan dari ular ini juga dapat mematikan. Apalagi saat manusia itu memiliki penyakit yaitu kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, semua anggota dari suku Viperidae ini berbisa tinggi dan berbahaya. Jadi itu penjelasan tentang terkait keluarga Viperidae. Sekarang kita lanjut ke ularnya yang satu ini. Jadi ini adalah ular tanah atau Malayan Pit Viper. Ada yang menyebutkan juga atau ular gibuk dengan nama latin Calloselasma rhodostoma. Untuk makanannya seperti tikus, kadal, kodok, dan untuk persebaran ular ini ada di Pulau Jawa dengan daerah-daerah kering di perkebunan. Ular ini sering ditemukan di tempat-tempat kering dengan bercampur dedaunan kering atau kayu-kayu kecil. Ular ini aktif terutama pada malam hari, namun kadang-kadang aktif juga di siang hari. Ular ini sangat malas, ya malas atau mager kayak orang yang nonton video ini. Jadi ini ular yang mager dalam bergerak, berpindah atau kabur saat orang yang berjalan ke arahnya. Melahirkan mereka akan hanya diam di tempat dan menggigit sesuatu yang akan mendekatinya. Setelah menggigit, ular ini biasanya masih akan berdiam di tempat yang sama. Karena itu, ular ini memiliki julukan yaitu si ranjau darat. Karena apa tadi? Karena kebiasaannya yang berdiam diri menunggu mangsanya lewat. Baru kemudian akan dilumpuhkan menggunakan bisanya. Karena keunikan dari ular viper ini yang sudah saya jelaskan yaitu mudah berkamuflase. Untuk ular tanah ini akan berkamuflase seperti dedaunan, kering, dan batang-batang pohon kecil, jadi hampir tidak mudah untuk dijumpai. Untuk pertahanan ular viper ini atau ular tanah ini memiliki sepasang taring yang sangat panjang, yaitu jenis taring Solenoglypha, dan keunikan untuk taringnya dapat digunakan untuk menarik mangsanya ke dalam mulutnya. Untuk strike-nya juga sangat tepat sasaran. Kadang-kadang mereka juga dapat melompatkan atau membawa seluruh badannya ke udara. Mereka juga dapat menggigit ke arah belakang kepala mereka dengan sangat cepat. Dengan keunikan yang sudah saya jelaskan tadi, ular ini tidak jarang menggigit para petani yang kurang safety dalam berkebun, seperti menggunakan sepatu dan peralatan yang lainnya. Untuk settingan kandang yang saya gunakan ini menggunakan gag. Untuk alasnya saya menggunakan kokopit
dan dedaunan kering. Dengan tidak lupa diberikan minum dan juga sesekali dispray atau disemprot. Bisa kita lihat ular ini mulai memasukkan tikusnya ke dalam mulut menggunakan taringnya yang panjang. Efek dari gigitan ular ini apabila menggigit manusia akan memunculkan seperti gejala luka bakar, yang mana apabila sudah parah akan terjadi nekrosis. Awal mulanya biasanya akan mengeluarkan seperti cairan bula atau kulit yang melepuh dengan berisikan cairan. Lama-kelamaan, efek dari gigitan ini akan menghitam hingga sampai dengan amputasi. Apalagi untuk korbannya memiliki penyakit riwayat yaitu seperti diabetes mellitus atau kencing manis, maka sudah dipastikan akan susah untuk disembuhkan. Ditambah lagi apabila banyak orang yang belum mengetahui cara-cara untuk pertolongan pertama saat digigit ular berbisa. Ada dari beberapa orang yang tidak mengetahui sehingga memperparah keadaan yang akibatkan akan memperlama penyembuhan atau dilakukannya tindakan selanjutnya. Nah, jadi harus lebih hati-hati apabila ingin pergi ke kebun yang kering atau diperkirakan adanya ular tanah ini. Untuk settingan kandangnya, saya sesuaikan seperti di alamnya, walaupun tidak sebagus di alamnya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Ikuti channel kecil ini terus untuk dapat informasi terkait satwa-satwa eksotik lainnya. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, bisa kita berdiskusi di komentar. Jangan lupa like dan share. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Kunjungi juga channel-channel eksotik yang lainnya. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.